Diiringi semoton Bali Dwipa, Agung Wiranata Sundayana jadi kader Golkar. Dagelan politik di Buleleng, Bali terus berlanjut, mewarnai tahapan Pilkada Buleleng 27 November 2024. Dua tokoh anak Agung Wiranata Kusuma dan Imade Sundayana yang selama ini diisukan bakal maju dalam pesta demokrasi Pilkada Buleleng melalui jalur independen atau perorangan tampaknya belum siap dan tidak kuat pula terhadap pesona partai politik. Sebagai bukti, kedua tokoh ini langsung menyambar dua partai politik sekaligus. Pertama, anak Agung Wiranata Kusuma dan Imade Sundayana tidak kuat menahan hasratnya kala mengetahui gerakan tokoh lain ramai-ramai mendaftar ke Partai Nasdem saat dibuka penjaringan calon kepala daerah. Nata Sunda pun tergoda dan ikut mendaftar ke Nasdem pada tanggal 7 Mei 2024. Ternyata akrobatik politik kedua tokoh ini tidak sampai di situ saja. Sabtu 11 Mei 2024 sore, Nata Sunda malah bergabung dengan Golkar sebagai kader partai berlambang pohon beringin itu. Kehadiran Nata Sunda di sekretariat DPD Partai Golkar Buleleng di Jalan Ngurah Rai Singaraja itu diantar oleh ratusan semeton Bali Dwipa. Nata Sunda diterima langsung Ketua DPD Partai Golkar Buleleng IGK Kresna Budi bersama sejumlah petinggi Golkar Buleleng lainnya. Sebagai tanda diterimanya Nata Sunda sebagai kader Golkar, maka keduanya pun langsung dikenakan jas warna kuning khas Golkar. Untuk diketahui, anak Agung Wiranata Kusuma adalah purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir Komisaris Polisi Kompol dan terakhir sebagai Kabak Ops Polres Buleleng. Agung Wiranata yang merupakan keturunan Raja Buleleng Anglurah Ki Barak Panji Sakti itu kini sebagai Manggala Utama Puri Buleleng. Sedangkan Made Sundayana adalah Ketua Stikes Buleleng. Ia adalah seorang anggota TNI AD dari Kecabangan Kesehatan dengan pangkat terakhir sersan dan pensiun muda karena lebih memilih terjun ke dunia pendidikan dengan mendirikan Stikes Buleleng yang sebelumnya adalah Stikes Majapahit dengan kampus induk di Mojokerto, Jawa Timur. Sundayana sebelumnya tercatat sebagai caleg pada pemilu 14 Februari 2024 dari PDI Perjuangan Buleleng, namun ia mundur dari PDI Perjuangan pada tanggal 8 Mei 2024 dengan alasan sudah mendaftar di Nasdem sebagai calon wakil Bupati Buleleng. Kedua DPD Partai Golkar Buleleng, IGK Kresna Budi ketika diwawancarai awak media mengatakan pihaknya welcome dengan masyarakat demi membesarkan partai berlambang pohon beringin. AWK sama Bapak Sunda ini gimana dari Golkar sendiri pertimbangannya menerima ya berKTP akhirnya berKTP Golkar? Kami Partai Golkar sangat gembira bahwa dengan masuknya Pak Wiranata, Pak Agung Wiranata dan Pak Sundayana masuk dalam jajaran barisan Golkar itu justru menjadi memperkuat ya pasukan kami dalam menatap Pilkada 2024 ke depan. Artinya Golkar ini semuanya berdasarkan politik. Nanti beliaunya akan disurvei, ya. Ada paketnya mungkin Pak Sugawukori dengan Pak Agung, bisa Pak Sugawukori dengan Pak Sundayana, bisa juga Pak Agung dan Pak Sunda, tergantung chemistry dan hasil survei. Surveinya sudah berjalan. Ini kan survei pertama sudah berjalan. Perubahan kan terjadi ini. Ya. Nanti beliau-beliau ini akan masuk survei kami juga. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Di Golkar sendiri ada pendaftaran Kami sudah penjaringan. Jadi karena Partai Golkar mencalonkan pasangan itu berdasarkan hasil survei, tadi kami belum memikirkan untuk membuat pendaftaran ketiga orang ini. Ya. Sampai rekomendasi keluar, ya kalau bulan Juni Agustus kira-kira
Setelah kita melihat hasil daripada survei, jadi penentuan calon kita serahkan ke DPP. Kalau ada misalnya tokoh masyarakat lain yang ingin ber-KTA Golkar lagi dan ingin mencalonkan sebagai kepala daerah, masih bisa gitu? Sangat bisa, karena Partai Golkar adalah partai terbuka. Justru bagus dengan gotong royong kekeluargaan yang menjadi asas kami, tujuan akan lebih mudah dicapai dalam memenangkan pilkada Buleleng. Kemarin Pak Sugeng kan juga daftar di Nasdem, itu gimana tuh dari partai sendiri mau bisa seperti itu Pak? Itu pertama adalah signal yang baik dan juga bagian daripada strategi Partai Golkar di dalam membangun koalisi kepada semua partai juga. Kita akan sering komunikasi juga dengan Partai Golkar. Pendaftaran adalah salah satu cara bagian daripada strategi Partai Golkar untuk merangkul semua partai yang ada di Buleleng. Jadi sebenarnya Nasdem kita akan sama lakukan. Kebetulan Gerindra dan Demokrat kan dalam satu koalisi dari atas, ya kan? Jadi yakinlah menjadi satu kesatuan dengan kami. Nasdem kan belum, dan itulah bagian strategi dari Partai Golkar. Mudah-mudahan bersatu dengan kami semuanya. Dan tidak tertutup kemungkinan juga Hanura, Partai Garuda. Apa Pak satu juga melakukan pendekatan ke Golkar, benar? Beritanya belum, ya belum, ya, karena Partai Golkar adalah partai terbuka dan sudah bisa mengusung sendiri. Ada dua partai yang bisa mengusung. Jadi Golkar dan PDI sudah sangat siap. Tidak partai politik ya, kenapa sekarang bisa akhirnya memutuskan bergabung? Jadi tadi mungkin sempat disampaikan oleh penasihat hukum kami, ya, sampai saat ini kami tetap akan terus berupaya, ya, melakukan yang komitmen pertama. Namun setelah kami pelajari semua itu, ya, rupanya adalah hal yang memungkinkan untuk kami tidak bisa memenuhi itu. Tapi kami tidak melakukan siapa-siapa. Tapi yang pasti kami sudah siap melalui target yang sudah ditentukan. Karena suatu hal, mungkin IT dan sebagainya, sehingga saat ini masih bekerja, belum bisa terpenuhi secara IT di Silom. Yang kedua, sekarang saya memutuskan masuk Golkar, kan inilah pilihan kami. Dan kami merasa sepaham dengan Golkar. Dan untuk saat ini, saya tergantung beliau. Saya sudah kader Golkar, mau diapakan, kami siap. Ya, tadi langsung perusahaan KTA. Ya. KTA sudah 40.000. Oh, sini sudah jadi. Ya. Kalau independennya tetap jalan. Tetap jalan karena sampai besok masih ada waktu. Kita masih bekerja, tim DMT masih bekerja. Kalaupun nanti perkembangan seperti apa, nanti kan sampaikan ke media lagi. Tapi sekarang saya sudah masuk Golkar, ya sekarang Golkar yang menentukan saya. Mau dibawa kemana, kami siap saja gitu. Jadi kalau misalnya independen lolos, jadi pilih yang mana? Nanti kita akan komunikasikan kembali. Kalau digabung kan bisa menang ya. Nah, kalau Putih Kuning, karena disampaikan bendera kami kebetulan Putih Kuning. Ya semoga dan pendukung kami memang sudah siap gimana ketua umum, kalau mau gabung ya gabung. Mungkin alam karena kebetulan saja, ini bukan kebetulan. Bendera kami Putih Kuning gitu. Setelah kami lihat, oh mungkin yang harus berlabuh di sini. Dan kebetulan juga ya kami semua pulang kampung kayak Golkar. Leluhur kami sempat di Golkar, mungkin harus kembali ke sini. Lagi satu gabung ke partai, apakah sudah ada itu dari yang ada? Oh sudah, tadi Pulau Puri kan yang hadir. Dan Puri-Puri Sebali sudah kami komunikasikan. Oh sangat siap. Puri Sebali sudah kami sampaikan. Pak Agung itu kok biasanya bisa pas itu apakah udah lepas? Nggak tahu nih, ya kayak nggak tahu, kok pas aja nih. Mungkin karena saya ya kita tahu ya, saya mantan Kabako barangkali operasional ya begini ya kan ya. Beliau karena akademisi ya lebih gagah lah ya, jadi jelas gitu kan. Kata sesuaikan saja, mungkin itu yang ada. Terima kasih. Nata Sunda paket pertama, nanti setelah nanti ke Golkar beliau terus menentukan, nanti beliau yang jawab. Ya.
Ya, oke. Makasih ya. Pada satu lagi sebelum bergabung ke sini apa sudah ada persiapan karena kemarin kan juga sudah disebutkan. Jadi sebenarnya tadi sudah dijawab ya sama Pak. Jadi begini, pada awalnya kami ini kan diusung oleh salah satu persematonan namanya Bali Dupa Provinsi. Nah kemudian kami berusaha maju lewat independen dan sudah berhasil mengumpulkan KTP sebanyak 70 ribuan. Nah sekarang karena ada satu dan lain hal yang mungkin semua media juga tahu itu, bahwa di KPU ini kan hanya kita dikasih waktu 8 hari 7 malam untuk memasukkan, inputting data ini sebanyak 46 ribu. Jadi input ini terbatas, sehari hanya bisa masuk 3.000, 2.000 gitu. Kemudian yang sudah tercecer tidak bisa masuk sudah keburu kehabisan waktu sekarang sudah 30.000 berapa. Nah jadi kami juga karena melihat visi misi di Golkar ini kan sama dengan kita gitu. Dan juga supaya tidak mengecewakan pendukung-pendukung kami yang 70 ribuan itu, ya kami tetap berkomunikasi dengan baik kepada mereka, menyampaikan yang sebenarnya, tidak ada membohongi mereka, bahwa karena tujuan kita ingin, ya itu tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat sama. Kalau tujuan sama kemudian ada peluang, kenapa tidak? Dan ini merupakan satu hal yang sangat terhormat untuk kami berdua ini bisa diterima. Karena seperti tadi Pak Ketua DPD Haji Krisna Budi mengatakan ini Golkar ini terbuka. Kami diterima dengan baik, kami terima kasih sekali dan kami pastilah komit dengan apa aturan yang ada di Golkar. Sehingga kalau misalnya setelah kita mendapatkan kartu anggota dari Golkar, pimpinan Golkar bilang udah independen tidak usah, ya kami ikut. Nah gitu ya artinya kan? Ya. Karena memang sudah jalan Tuhan, sudah ke jalan Tuhan. Tapi kami juga kalau bisa memohon sedikit sebagai ketua ya, biar pendukung kami tidak kecewa kan, ya mungkin maksimalkan kalau memang sudah silonnya tidak bisa kan berarti bukan karena tidak diizinkan oleh Golkar, ya. Tapi karena memang suasananya, situasinya memang tidak memungkinkan. Mudah-mudahan nanti kami masuk ya bisa menjadi salah satu pilihan lah. Menjadi wakil untuk bisa mengabdikan diri di Buleleng ini. Jadi itu pilihan politik kami. Kalau ditanya apa sebabnya, ya itu pilihan politik itu aja. Terima kasih.